caranya supaya tidak overthinking dan terlalu berlebihan mengkhawatirkan sesuatu. Yang pertama adalah tadi membatasi, menyadari mana yang dalam kendali kita dan mana yang tidak dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu bukan peristiwa yang menimpa kita, tapi respon kita terhadap peristiwa tersebut. Kematian itu bukan dalam kendali kita, tapi respon kita terhadap kematian itu ada dalam kendali kita. Apakah saya disedih terus menerus, apakah saya terpuruk, apakah saya tidak mau melanjutkan hidup, atau justru sebaliknya, dengan kematian, kepergian orang yang saya sayangi, saya akan meneruskan apa yang menjadi warisan-warisannya. Saya akan menjadi orang yang sesuai dengan harapan-harapannya. Saya akan melanjutkan hidup dengan cara yang memang sudah beliau impikan, beliau harapkan, misalkan orang tua kita harapkan. Ini respon kita tergantung kita, milih yang mana. Mau pilih yang berlarut-larut atau mau pilih yang baik, yang positif. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua, selain tadi, kedua adalah fokus terhadap apa yang paling penting. Orang itu hidup harus punya skala prioritas. Skala prioritas ini menyelamatkan kita dari terjebak terhadap hal-hal yang tidak ada gunanya. Apa yang paling penting dan apa yang bisa kita lakukan. Itu kombinasi dua hal yang membuat kita ini tidak terjebak terhadap sesuatu yang berlarut-larut. Jadi kalau misalkan orang itu kan kadang perfeksionis ya, perfeksionis, pengen melakukan segalanya. Pilih dulu apa yang paling penting untuk saya saat ini dan apa yang bisa saya lakukan sampai selesai saat ini. Nah dari situlah kita akan muncul yang namanya mental kalkulasi. Orang kalau punya mental kalkulasi, dia akan justru semakin memiliki keberanian dalam melangkah dan punya signifikansi hidup yang baik. Maksudnya mental kalkulasi begini. Contoh orang pengen lulus kuliah tepat waktu. Saya pengen lulus kuliah tepat waktu. Sama yang satunya, saya pengen lulus kuliah tepat waktu. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa capai tujuan saya lulus kuliah tepat waktu? Oke, berarti yang pertama saya harus serius ketika kuliah. Saya harus mengerjakan tugas dengan baik. Saya harus selesai 1 semester 6 bulan, tidak boleh molor. Berarti saya tidak boleh absen. Saya harus menghandle, membatasi distraksi. Saya harus bisa mengatur waktu saya dengan baik supaya jam belajar saya efektif. Saya bisa lulus tepat waktu, skripsi saya bisa lulus tepat waktu. Jadi goal saya itu bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan di awal karena saya pecah. Tujuan saya yang 100 itu, tujuan saya yang 100 yang lulus tepat waktu itu, saya pecah dari 1 sampai 10 dulu, dari 10 sampai 20 dulu. Saya fokus terhadap hal-hal yang bisa saya lakukan setiap hari, hal-hal yang ada dalam kendali saya. Orang-orang yang punya mental kalkulasi seperti ini, itu adalah orang-orang yang punya resistensi yang tinggi terhadap gangguan-gangguan yang menyebabkan dia punya traumatis tertentu. Karena dia bisa mengatur dirinya, dia punya skala prioritas. Sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang menggoncangnya, dia lebih mampu untuk menghadapi itu. Bisa difahami nggih?